Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuningnya Kerry. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan technical analysis. Itu kan sebuah alat. Jadi sebuah alat technical analysis. Kali ini adalah bagaimana kita menggunakan Fibonacci retracement. Nah, aturan-aturan apapun dalam technical atau tujuan technical analysis itu dipergunakan untuk membantu memudahkan bagaimana kita menemukan support dan resistance. Artinya apapun judulnya technical analysis, atau kamu pakai robot, kamu pakai stokastik, pakai osilator, PKM ACD, MA5, MA4, dan Ichimoku, kemudian banyak technical itu prinsipnya adalah hanya untuk menentukan support dan resistance, hanya untuk mempermudah bagaimana kamu mengidentifikasi beli di harga murah dan menjual di harga mahal. Tidak ada yang lainnya. Itu ya. Jadi intinya apapun teknikalnya itu kata kuncinya cuma untuk cari support dan resisten, untuk mencari atap harga tertinggi dan harga termudah. Nah, Mbah nggak langsung drep menuju segitu ya. Mbah sekedar sharing uraikan dulu bahwa kalau ngomong dalam bisnis apapun, kata kuncinya adalah memahami tentang risiko. Nah, kayak gitu ya intinya. Nah, dulu nih cerita, kalau ngomong cerita bagaimana semuanya pasti kenal Warren Buffett itu siapa. Ketika tahun 93 Warren Buffett itu kan berbicara di hadapan mahasiswa pasca di Universitas Columbia di New York City sana. Nah, ketika itu Mbah jualan pecel. Jualan sambil pecel tapi ikut mendengarkan. Dia itu berkata kepada mahasiswanya, katanya sih this come from not knowing what you are doing. Artinya itu bahasa Maduranya begitu. Risiko itu akan datang kepada mereka yang tidak mengetahui, tidak paham tentang apa yang dilakukan. Nah, ketika kata kita itu terlontar pada mahasiswa itu, lalu kan tentu ada, kalau ada risiko tentu nanti bagaimana yang pertama risiko itu bisa diidentifikasi, atau gampangnya ngomong bisa dicari tadi di mana risiko ini terjadi. Nah, itu sama ketika kita menggunakan technical apapun. Saya ulangi sekali lagi, technical apapun itu kuncinya cuma mencari support dan resistance, titik, nggak ada yang lain. Kalau mencari support dan resistance artinya kita memahami di titik-titik bagaimana kita akan membeli dan bagaimana kita akan keluar. Nah, lalu bisnis itu jelas tadi risiko akan datang pada mereka yang tidak mengetahui tentang apa yang ia lakukan. Ada risiko itu. Nah, maka muncul pertanyaan lagi dari seorang mahasiswa. Lalu bagaimana saya mengolah atau memanajemen risiko sebuah risiko itu agar menjadi kekuatan? Maka cara yang pertama adalah dengan mengidentifikasi. Artinya apa mengidentifikasi ini risiko? Artinya dengan mengidentifikasi tadi kita akan pahami support dan resistannya itu terletaknya di mana. Maka kita akan tahu tentang risiko yang kita lakukan saat transaksi, atau ketika mencermati nih harga. Misalkan kita ngomong harga buka misalkan saat ini di berapa. Nah,
Itu terletak di mana? Nah, itu terletak di mananya itu adalah yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi risikonya. Kalau turun, misalkan kalau kita beli turun ke support 1, 2 atau 3, itu bagaimana? Nah, itu risiko untuk mengidentifikasi. Kalau naik nggak usah diomongin. Kalau naik ya nanti profit takingnya di mana? Ketika itu sudah teridentifikasi, artinya bahwa kita ini sudah mengenali risikonya seberapa, peluangnya seberapa. Kemudian yang kedua, ini Mbah ilustrasikan manajemen risiko di perusahaan kayak itu, lalu kita mengaplikasikannya dalam manajemen trading kayak gitu ya. Manajemen perusahaan itu di bisnis apapun, kalau kita tidak memahami risiko itu ya bahaya sekali. Yang kedua itu bagaimana ranking dari risiko itu kita klarifikasi lagi. Jadi risiko itu di ranking itu maksudnya apa, Mbak? Dari risiko yang terjeleknya seperti apa, dari risiko yang terjeleknya seperti apa. Nah, nanti langkah kita bagaimana. Nah, risiko itu ada misalkan ketika telah membeli ternyata kita membeli buy on support. Nah, misalkan ketika buy on support, ketika nyentuh support 1 itu beli, ternyata diguyur sampai support 2, sampai support 3. Nah, sampai break support, artinya sampai nyuncum sampai di bawah tanah. Itu bagaimana? Nah, itu nanti ini Mbah akan uraikan dulu. Tadi yang pertama, bisnis akan datang, risiko akan datang pada mereka yang tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, ketika tidak mengetahui maka datang risiko. Nah, supaya risiko itu kita kenali, maka yang pertama, ayo Mas, diidentifikasi. Caranya tadi mengidentifikasi adalah memahami posisinya harga sekarang di mana, lalu memahami support dan resistennya, harga lantainya itu seperti apa, harga atasnya seperti apa. Itu kenal dulu posisi harga sekarang. Kalau sudah seperti itu mulai meranking apa dalam kondisi harga sekarang ini. Kalau kita masuk nanti seperti apa, itu resikonya sampai di mana ketika downtrend misalnya, atau tiba-tiba tadi menganggap ada pullback itu kenaikan sesaat karena technical, itu namanya pullback. Kalau reversal itu kenaikan benar-benar resisten yang ke satu itu sudah tembus akan menjadi support baru, itu namanya reversal. Jadi beda antara pullback sama resisten. Yang kedua tadi meranking resikonya tadi dengan bagaimana kita bisa menentukan support 3, 2, 1. Kenapa ngomongnya Mbah tidak 1, 2, 3? Ya, kalau ngomong ranking risiko, di ranking satunya itu ya dari terjelek, yang terjelek itu terpahitnya berapa. Seperti Mbah ketika mengidentifikasi risiko dari MTEK. Ketika itu Mbah menyebutkan angka 1910. Ternyata setelah turun 1885 mantul. Itu mengidentifikasi risikonya Mbah dari support 1, 2, 3. Nah, kalau itu sudah nanti di otak kita itu ngerti uang aku ini akan saya enter berapa di titik itu. Misalnya all in ketika di 1910, tapi ketika masih di 2600 misalkan, itu masih tes beli jual khusus scalping fast trade itu area-area, karena area-area antara 2360 sampai di 2960 itu area-area fast trade atau scalping ya, fast trade scalping di situ. Tapi begitu itu tembus ke bawah itu sudah ranahnya untuk swing pendek atau swing pendek itu ya. Apa sih Mbak kok swing itu ya jual di, intinya mengayun dari support ke resist, itu artinya jual ke titik swing, itu jual di titik, beli di titik support, jual titik resist, itu swing. Jadi makanya pemahaman tentang swing ini juga harus terdefinisi dengan jelas. Nah, ternyata yang terjadi di MTEK itu benar turun sampai titik risiko terpahitnya adalah di 1910. Lalu yang ketiga, paham dari paham daftar
berbagai risiko tadi. Maksudnya di daftar risiko tadi kan angka-angkanya support 1, 2, 3. Inilah yang akan kita gunakan sebagai kontrol. Artinya apa, Mbak? Sebagai angka-angka validasi. Jadi sebagai kontrol artinya sebagai angka-angka untuk memvalidasi, untuk mengambil sikap kita selanjutnya di support-support tadi. Jadi yang pertama tadi memahami, mengidentifikasi satu posisinya di mana, kemudian kita bisa menentukan support dan resistnya berapa, resistance 1, 2, 3. Kalau support 1, 2, 3. Setelah itu meranking, ya saya ulangi lagi, meranking resiko. Artinya meranking risiko itu ya dari yang terjelek ya 3. Yang kedua bagaimana bagaimana Mbah ilustrasikan tadi di MTEK, ketika benar-benar menyentuh support ketiga, itu sikap kita apa? Nah, jangan malah takut ya. Kalau di support ketiga itu terjadi mantul 1885, kemudian angkanya Mbah yang divalidasi adalah 1910, ketika mantul ke atas itu langsung ikut jegrak gitu ya. Jangan malah takut, jangan malah cut loss. Kalau kamu nggak sanggup cut loss, ya diem. Nah, diem terus. Misalkan kamu floating loss beli di 2600 atau 2800, ya diem. Itu nanti langkah nanti Mbah mau tunjukkan di manajemen resiko yang keberapa. Nah, Mbah ini dalam trading ini memakai teori pun Mbah anggap, asumsikan sebagaimana Mbah mengelola bisnis atau suatu perasaan yang Mbah kendalikan. Yang tadi 3 sudah mengidentifikasi, sudah, kemudian meranking risiko, sudah, kemudian risiko tadi dipakai sebagai kontrol ya, sebagai kontrol atau angka-angka untuk memvalidasi. Nah, jadi tadi sudah mengidentifikasi risk avoidance kayak gitu ya bahasa Maduranya, risk reduction, mengurangi risiko. Kemudian risk transfer, ya itu nanti langkahnya. Kemudian datanya risiko tadi sudah, mengontrolnya bagaimana sudah. Kemudian lalu sikap selanjutnya ketika pada angka-angka yang harus divalidasi itu bagaimana? Apakah kita akan menghindari risiko atau risk avoidance? Risk avoidance gitu ya. Dengan apa gitu. Kalau memang indikatornya itu belum memenuhi syarat untuk munculnya sinyal beli, kita artinya hanya mencermati pada titik-titik itu. Artinya kita mencermati wait and see. Itulah yang Mbah katakan tadi, sikap ketika kontrol di titik-titik yang harus divalidasi. Jadi menghindari risiko, artinya kita hanya mencermati karena belum keluar sinyal. Yang kedua, sikapnya bagaimana untuk mengontrol titik-titik yang support 1. Ternyata support 1 tidak ada sama sekali sinyal gitu loh. Kalau tidak ada sinyal sama sekali, kita mencermati saja atau menghindari risiko itu, hanya mencermati, melihat dan mengamati. Kemudian yang kedua, kemudian kalau sudah memiliki bagaimana mengurangi risiko. Nah, atau gampangnya omong direduction atau mengurangi risiko diredus bagaimana? Misalkan kalau ngomong di stop loss, kalau secara awam ngomong di stop loss. Itu kalau untuk saham-saham prospek oke, stop loss oke. Tapi kalau MM-nya bagus, apakah Mbak ada ketegasan untuk cut loss, stop loss? Itu sangat tegas. Jadi dalam trik cuan kadang-kadang begini, Mbah kok enggak memberi aba-aba ketika indeks itu akan turun, atau ketika suatu saat, wah itu kalau masih belum alumni bertanya itu enggak apa-apa. Tapi kalau itu alumni, tanda-tanda itu ada. Jadi tanda-tanda itu ada, tapi Mbak nggak ungkapkan ini ya. Tapi nanti Mbak sebenarnya secara tersiratnya akan
Mbah ungkapkan bagaimana itu tanda-tanda nanti di Fibonacci retracement, dan itu muncul ketika kita mengidentifikasi risiko tadi ya. Ya, jadi gitu. Nah, tadi yang ketiga, kontrol yang dilakukan apa? Kan tadi Mbah sudah sebutkan menghindari risiko, artinya teman-teman nggak membeli. Tapi kalau yang terlanjur kecantol piye? Nah, yang terlanjur kecantol ya tadi wait and see. Artinya tidak cut loss atau stop loss, Mbah. Jawabannya iya, kalau kamu mentalnya kuat, kalau saham yang dipilih benar. Jadi pemilihan sebuah saham, nilai intrinsik atau core bisnisnya itu lewat. Mbah nggak bahas ini karena kita bahasnya adalah mengenai Fibonacci retracement ya, kayak itu ya. Yang pertama tadi wait and see, karena ketika turun belum menemukan sinyal beli ya. Jadi ini dicatat nanti Mbah kalau ngomongnya bulat kayak gini. Sebenarnya biar saya untuk menguji kesabaran teman-teman, dan Mbah kalau ngomong memang bulat kayak gini kan tetap polisi ya. Kemudian yang ketiga tadi reduction, maksudnya mereduce dari mengurangi risiko yang tadi floating loss. Misalkan waktu MTEK punya harga 2.669 average-nya misalnya kayak gitu. Ketika turun tahu sinyal jualnya ya silakan dijual, nggak apa-apa. Tapi misalkan nggak mau stop loss total ya dijual separuh misalkan, nggak apa-apa sih kayak itu untuk mengurangi risiko. Artinya prinsip dari monitoring dan controlling risiko tadi dijalankan seperti itu yang kedua. Kemudian kalau saham gorengan ya cut loss, bener-bener cut loss, salah langkah cut loss. Jadi hari ini Mbah bukan memaparkan scalpingnya ya. Yang belajar scalping besok. Kalau ingin belajar scalping besok, tak tunjukin cara scalping yang nikmat. Yang ketiga adalah dengan risk transfer atau memindahkan risiko. Artinya kalau memindahkan risiko itu seperti apa, Mbah? Atau di switching ke saham lain boleh, dengan catatan saham yang untuk pelarian itu tadi berapa. Misalkan waktu pertama sudah masuk anggap aja punya posisi 20% dari mau yang akan dibelikan. Wah, aku nggak mau ini floating loss yang lebih itu, maka harus saya memindahkan risiko ke saham lain misalkan. Oke, dengan catatan apa? Saham tadi yang dipindahkan itu bukan saham yang waktunya sudah tinggi, tidak ada momentum apa-apa dan itu gorengan, bukan, tapi saham-saham yang masih akan sudah mulai proses mantul dari support, dan memang saham itu secara core bisnisnya lagi viral, misalkan di bank digital atau di ya fintech kayak gitu, atau misalkan mulai hari ini misalkan di BRIS lah boleh, atau hari ini prioritaskan misalkan di BRIS, oke, misalkan, atau mulai melihat saham bank batu bara, oke. Nah, kayak itu boleh. Berapa persen dulu, karena fungsinya adalah ingin memindahkan risiko. Nggak gampang ya, risk transfer. Tadi kayak seperti itu, memang manajemen risiko di perusahaan itu harus paham itu semua. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita tipenya trader tipe investor, ya sudah, kita terima, misalkan kita terima risiko itu karena pemilihannya sudah benar berdasarkan kaidah-kaidah value investing. Misalkan kita sudah lihat PBV-nya juga agak murah, tapi memang tumbuh, PER-nya juga tidak terlalu tinggi, NPM-nya baik, bisnisnya ini lagi oke, kayak gitu. Itu kalau kita sudah tidak memiliki kemampuan secara teknikal, misalkan minimal kayak Fibonacci ini, ya sudah terima. Artinya kalau sudah terima, ya udah, risk retention-nya itu kayak gitu loh, teman-teman. Kita sudah menerima, pasrah dengan kesabaran. Artinya kalau memang uangnya sudah habis, nggak memiliki kemampuan teknikal yang lebih, sudah pasrah. Nah, ketika pasrah ini ya sleeping investor, kita benar-benar menunggu momentum sampai ada katalis.
itu ada katalis yang bagus kayak gitu, ya sudahlah kayak gitu. Nah, kemudian ketika semuanya itu sudah dilakukan, ya kalau semua tadi sudah dilakukan, misalkan bagaimana kita mereview dan memonitoring tadi apa yang sudah kita lakukan tadi. Misalkan tadi kan ada langkah-langkahnya tadi, identifikasi, oke, sudah, kita nggak merasa melanggar. Kemudian ranking risikonya sudah, kita nggak merasa melanggar. Kemudian daftar dari controlling tadi di support 1 2 3 kita sudah validasi. Kemudian misalkan tidak memiliki kemampuan dan uangnya habis, ya sudah, kita menerima pasrah atau risk retention-nya kayak itu, ya udah whole, karena merasa pilihannya sudah benar sebagai value yang penting. Oke. Kalau itu semua kita jalankan, itu artinya teman-teman itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Artinya teman-teman itu sudah memenuhi syarat ketentuan untuk bisa cuan. Ya, itu ya. Jadi kalau itu sudah oke, ya sudah, lalu kita review lagi. Nah, kalau ada penyimpangan itulah yang harus kita pelajari lebih detail. Kalau dipelajari lebih detail, tentu waktu memasukkan variabel lain, misalkan news, misalkan corporate action tadi, waktu dipadukan dengan FIBO retracement tadi, masih kurang variabelnya yang kita pahami. Nah, kalau sudah itu belajar lagi. Makanya sama semua bisnis itu, jadi bukan pesan Mbah ini lebih tua itu aja, tapi ilmunya cetek lah kalau Mbah. Nah, jangan anggap itu. Tapi Mbah sudah mempunyai perjalanan yang lebih jauh, itu lebih Mbah lebih pernah tua, tapi yang muda itu belum pernah tua. Mbah sudah pernah muda pula. Kemudian kita akan mulai bagaimana kita memasuki menggunakan Fibonacci retracement. Nah, teman-teman yang tidak jelas dalam penjelasan Mbah kali ini, nanti di YouTube Mbah itu lebih detailkan tentang grafik dan angka-angkanya. Karena ini kan sekilas, karena kalau IG Mbah akan tampilkan ini kelihatannya nggak mungkin. Nah, angka-angka Fibonacci itu kan ada yang 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, kemudian 100%, 161,8%, 261,8%, 486,8%. Itu angka-angka deret Fibonacci. Nah, kalau di kamus kehidupan Mbah itu angka-angka itu kalau nang gisomologi nanti apakah bisa diubah? Bisa, semaunya Mbah. Iya, tapi yang penting kita bisa peka terhadap pasar, itu harganya tepat. Nah, makanya harga-harga yang ditulis Mbah itu sering tepat, itu bukan FIBO. Tapi Mbah apakah memahami FIBO? Ya tahu saja, untuk sekedar tahu. Nah, angka-angka itu menurut beliaunya nggak tahu, FIBO mungkin sudah wafat puluhan tahun lalu atau bahkan ratusan tahun ya. Ada yang namanya golden zone atau zona-zona emas ya. Zona-zona emas inilah yang kita pakai, itu yang biasa dipakai oleh technicalist. Yang angka berapa Mbah? Misalkan zona emas itu di 38,2%, 50%, 61,8%. Nah, ini yang dipakai sebagai zona-zona titik pantul. Nah, orang-orang lama, teknik lama itu menganggapnya ketika ini resisten kan sudah ditentukan, kemudian zona-zonanya ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Zona, misalkan zona golden zone tadi akan menentukan ketika resisten ketemu, support ketemu. Nanti Mbah mulai kasih tahu tanda-tandanya seperti apa yang kita pakai untuk menentukan porsinya, frame-nya itu seperti apa sih FIBO kayak gitu loh. Nah, melesetnya di mana? Nah, kalau ingin melesetnya di mana, nanti tepatnya seperti apa? Misalkan teman-teman ketika jas itu sudah Mbah tulis di situ benar. Ini beli adalah 166. Ini beli adalah 158. ARB-nya 150. Ya HK mantul kayak gitu.
maksudnya angka itu sudah jelas ditulis. Angka 190 itu masih tanya, Mbah di sini boleh beli edan. Tulisannya beli itu tidak ada, itu loh. Itu adalah namanya angka-angka controlling yang perlu divalidasi. Tadi kan ada bagaimana manajemen risiko itu kayak seperti apa kan Mbah sudah sebutkan tadi ya. Nah, angka-angka itu untuk divalidasi ketika mantap ya ikut, artinya dia akan naik. Ternyata jas itu ketika menyentuh angka-angka validasi Mbah 158, 166 itu selalu mantul. Akhirnya 150 langsung angka. Nah, apakah itu angka FIBO? Bukan Mbak, nanti teman-teman kudu paham seharusnya yang dialami. Nah, tadi Mbak katakan bahwa ketika support itu yang penting menentukan support dan resist. Nanti tarik thread kayak gini ya. Itu di FIBO itu bisa di Mirai, bisa di TradingView, bisa. Ketika menentukan yang supportnya itu seperti apa. Nah, kalau yang katakan resisten itu seperti apa? Tinggal teman-teman ini inginnya trading kayak apa? Ingin trading cepat, swing pendek atau swing. Nah, itu semua bisa dikondisikan FIBO. Nah, tapi seni dalam menentukan support sama resistance ini kepekaan. Kalau aku nuruti semua kaidah-kaidah FIBO secara total ya malah nggak cuan-cuan, karena itu normal dipakai oleh technicalist seluruh dunia, entah itu di forex, bursa komoditi atau bahkan di saham. Nah, nanti angka golden zone-nya kan sudah Mbak sebutkan, ada 38,2, minim 50, 61,68. Itu ngitungnya gimana? Kalau FIBO angka tertinggi tadi misalkan ya kita pakai resisten ini 100%. Makanya ketika turun di garis pertama itu diskonnya 38,2%. Itu sudah masuk zona emas. Jadi zona emas sih perlu dilihat atau dicermati untuk divalidasi. Kalau mantul ya mantul, kalau bablas belum ada sinyal beli jangan. Kemudian donya turunnya lagi berapa? 50% kayak itu ya. Nanti ini detail, ini akan detail ketika di YouTube. Kemudian zona bawahnya lagi 38%. Lalu pikiran-pikiran orang yang usang, orang-orang technical kuno itu ketika nyentuh dia akan mantul kuat ke atas, ketika nyentuh cuma hanya di minusnya dari 100% itu 38,2. Itu akan mantulnya kuat. Tapi kalau nyentuhnya sudah di 50, orang-orang technical yang kuno itu dianggapnya kurang kuat nyentuhnya. Begitu juga kalau sudah nyentuh angka-angka yang paling bawah tadi, zona yang golden zona yang 61,8%. Oh enggak, sekarang itu sudah usang. Artinya kalau mempunyai pemahaman itu sangat usang sekali. Ketika saham-saham digital ini atau finansial teknologi ini bermunculan, angka-angka ketika sentuhan sampai 38, diskonnya sudah 61,8%, mantul dahsyat itu banyak. Iya tak? Jadi sekarang itu beda. Kalau dulu iya. Kalau dulu memang saham-saham konvensional yang mempunyai kinerja bagus, yang mungkin mantul turunnya cuma sampai diskon misalkan 38,2%, di situ belum nyentuh mantul. Itu menganggapnya orang-orang technical kuno itu kuat. Begitu juga kalau nyentuh lagi 50% agak lemah, naiknya tidak terlalu tinggi. Apalagi kalau menyentuh diskon yang tadi Mbak sebutkan 61,8% itu. Nah, itu katanya banyak turunnya. Sekarang enggak, beda banget. Jadi untuk saham-saham yang berbasis fintech atau digital. Nah, angka-angka tadi kan untuk divalidasi ya. Lalu bagaimana Mbah saya bisa menentukan resisten secara bijaksana banyak tepatnya? Nah, kalau banyak tepatnya, kalau lihat resisten itu, misalkan resisten kita yang tidak tersentuh lagi, itu nanti ketika membentuk huruf A, ngerti artinya A itu ambiar, amsong. Jadi ambiar bro. Nah, ketika ambiar bro ini ditermenkan ke kiri, ke kirinya apa itu?
adalah resisten gunung-gunung yang pernah terjadi di kirinya itu paling tinggi berapa, gunung di bawahnya berapa, gunung selanjutnya berapa, di bawahnya lagi. Nah, itu untuk mencerminkan apa yang nanti yang sebelumnya puncak-puncak gunung yang lebih rendah itu untuk divalidasi jadi support selanjutnya. Nah, itu nyerminkan kayak gitu ke kirinya kalau nanti untuk melihat support-supportnya. Nah, ketika huruf A itu sudah terbentuk, waktu di situ sampai puncak gunung paling tinggi atau belum, itulah yang kita sebut resisten. Huruf A terbentuk artinya minimal 5 candle, 3 candle, bisa 6 sampai 8 candle itu terbentuk. Kita klik gini, jadi huruf A kayak gini, jadi segitiga ini, klik ini nanti. Nah, ini artinya aneh ambiar bro, kayak gitu. Kalau ambiar, teman-teman artinya yang punya posisi ya harus jualan, wajib jual ya. Artinya kalau salah posisi ya stop loss, itu kalau saham atau cut loss bahasa kasarnya. Kalau Mbak sih nggak suka ngomong bahasa cut loss karena menyisakan kecewaan, penderitaan, pokoknya sakit tapi apa namanya pedih, sakit tapi tidak berdarah kayak gitu ya, tapi merah kayak gitu ya, merah tapi tak berdarah. Nah, ketika itu terjadi itu harus stop loss ya, stop loss ambiar. Huruf A terbentuk artinya teman-teman lari, ambiar bro, itu ya. Kalau masuk ya amcong bro, kayak itu. Nah, kalau itu sudah terjadi lari, itulah yang kita pakai resisten. Nah, resisten ini secara global dulu. Nah, resisten baru nanti supportnya bagaimana. Kalau teman-teman ingin menentukan support, ketika ini turun dan lalu setelah patah tren, turun dan seret ke bawah. Nah, mantulnya seperti apa yang akan kita pakai support? Nah, support itu angka yang sudah tidak tersentuh lagi selanjutnya. Nah, caranya membentuk huruf P. Nah, huruf P gini. Jadi kayak bikini yang bawah, bikini bawah. Ya kayak bikini bawah ini V. Duduk Miss V ya. Weh jorok weh ya. Awas ya, jorok ya. Yang jomblo-jomblo jangan pikiran ngeres kayak begini gini. Artinya di sini itu kamu beli ya, itu dipakai untuk memvalidasi supportnya. Jadi ketika support resistance sudah ketemu, seret golden zone itu terbentuk dengan serindinya ya. Zona-zona yang emas untuk validasi tadi terbentuk dengan sendirinya, seret loh, wah ketemu. Jadi itu kuncinya. Itu sederhananya. Lalu tadi kan candle mbak, oke nanti diganti line, nanti itu garis. Tadi ketika tadi candle abang hijau, kemudian nanti kalau ganti garis nanti di ininya apa, di aplikasinya misalnya itu diganti, itu akan terlihat sekali ketika bikininya bawah, CD-nya itu nampak gitu ya, kayak itu nampak. Nah, itulah support yang akan kita pakai kita untuk memproyeksikan ke depan. Itulah yang digunakan untuk ekspektasinya. Ketemu support, resist, seret ketemu bro. Nah, itu mulai di angka-angka yang perlu divalidasi di titik-titik itu. Oke ya, itu yang kalau ingin secara gampangnya cepat seperti itu. Nah, apakah itu masih kabur? Saya kurang paham. Ya bisa saja kurang paham. Jadi kalau biasanya mereka, aku harus kombinasi banyak ini itu. Nah, artinya pemahamannya belum sampai. Nanti kalau lebih sampai lagi, Mbah mulai aja ini yang lebih detail. Maksudnya bukan detail sekali, bukan sih, tapi biar melesetnya itu tidak terlalu banyak. Itu saja sebenarnya sudah bisa memvalidasi. Kalau pertama tadi pilihan sahamnya itu sudah benar sesuai seperti apa akor bisnis sekarang ya lagi oke. Misalkan fintech tadi, bank-bank kecil yang mulai diakuisisi oleh teknolog yang memang sekarang musimnya untuk digitalisasi. Nah, kalau itu ya sudah benar, itunya benar, manajemennya benar, ahlinya benar, sudah itu diterapkan banyak oke-nya. Itu tadi sudah resistennya adalah A ambiar. Kamu kalau tahu sih di bawah itu V itu Miss V itu sorry kok biasa V huruf V tadi kamu ya harus kalau di situ jangan takut, disikat ya, disikat pasti banyak itunya, mantul itu bentuk oke kayak itu ya.
jadi tegas. Yang kedua, bagaimana saya bisa lebih detail untuk yang pertama tadi kan mengidentifikasinya kayak gitu caranya. Jadi mengidentifikasi risiko itu kayak apa. Aku ingin ini menggunakan yang cara lainnya. Oke, cara lain itu bisa digunakan Fibonacci tadi kan sudah ya. Ini juga bisa melalui cara ini, gitu loh. Ini cara ini juga simple. Nanti Mbah lebih detail. Ini nanti kan karena nggak gambaran awangan Mbah angger apal angger di belah sini ya. Bisa ditarik dari Fibo itu tadi kan sudah, misalkan ini juga bisa, misalkan ini juga dia pakai misalkan titik A sama P nya sudah red dengan sendirinya. Tadi kalau apa namanya candle diubah dulu dari line, itu mudah dan kelihatan. Kita memakai Fibonacci retracement teori atau huruf A dan B. A nya itu kita asumsikan sebagai nanti di resist, dan B nya sebagai asumsi untuk memvalidasi angka Fibo itu di support. Nah, karena pagi ini angka resistennya sudah terbentuk, angka tertingginya adalah 1220. Di dalam line garis chart ini tidak nampak karena di 1190 sampai 1220 itu adalah candle tail high atau kaki panjang di atas. Yang nampak adalah dari body tertinggi. Nah, inilah yang kita jadikan patokan sebagai titik nolnya Fibo. Maka ini sebagai kita tetapkan sebagai R1185 karena body tertingginya ada 1185. Kemudian kita tarik ke bawah dengan angka-angka golden zone Fibo itu adalah 61,8%, 50,0%, kemudian 38,2% dan 23,6%. Nah, titik terbawahnya di area ini kita tarik karena kita supportnya yang mau kita prediksi di 100% ke bawah itu tidak kita munculkan karena masih dalam proyeksi. Nah, ketika ini tergambarkan akhirnya tertingginya R-nya sudah ketemu, menembuslah batas-batas ini, angka 23,6, 38,2, kemudian masih tembus lagi ke 50% dan tembus ke golden zone yang terakhir yaitu 61,8. Nah, angka inilah sebenarnya yang dibidik ketika membentuk huruf V, maka harus AK. Nah, ketika ini terbentuk dan tadi pagi kebetulan Mbak nggak siap jagongan, jadi ini terlewatkan momentum ini. Naik ke atas ini juga membentuk huruf A, jadi membentuk huruf V, membentuk huruf A, lalu terkoreksi ke bawah. Nah, pada kesempatan ini Mbah mulai manfaatkan momentum ini, yaitu terbentuknya huruf V. Nah, huruf V ini tadi sebenarnya ada sampai kaki di bawahnya seperti ini. Karena Mbah dapatnya di harga 1060. Karena termen dari sini ditarik ke sini, kalau ini ketemu 1070, Mbah kurang berani, akhirnya di bawahnya 2 tik. Maka danlah di angka 1060. Ketika dan lalu kemudian mantul ke atas jam 10:20 membentuk lagi huruf A dengan resistennya adalah 1115. Nah, ketika bentuk huruf A ini sempurna, Mbak langsung share lagi di 1100. Nah, ini adalah cara scalping, tapi scalping santai dengan melihat trennya. Kalau scalping candle time frame 3 menitan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, misalkan kita pakai apa sih Mbah, nganut lagi misalkan
pengen pakai Fibonacci yang berdasarkan candlestick yang ini, yang sejenis atau yang sejenis itu seperti apa sih maksudnya Mbak? Yang sejenis itu maksudnya kalau ini hijau-hijau semua kayak itu, misalkan hijaunya jajar hijau, ada 4 terserah, tapi yang seragam, paham ya? Kalau naik uptrend, untuk memproyeksikan nanti uptrendnya itu sampai berapa sih gitu loh, paham? Jadi kalau ingin main swing pendek, bukan scalping ya, nanti kalau scalping besok Mbak ajarin. Ingin swing pendek misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu tadi tinggal cari aja. Yang kedua, misalnya kondisinya uptrend, itu cari candle yang sejenis, misalnya hijau. Nah, hijau teratas sama hijau terbawah, itu hijau teratasnya resisten, hijau terbawahnya itu namanya support. Nah, itu dimasukin di situ apa namanya aturannya untuk Fibo tadi, dimasukin resisten, supportnya ketemu, karena ini ke atas resistennya belum ketemu, tapi hijaunya ada misalkan jajar 4, 5 atau 6. Nah, supportnya kan sudah ketemu nih, karena nggak tersentuh lagi, dia mau ke atas. Nah, itu kliknya untuk Fibo tadi, supportnya diklikkan di situ paling bawah, lalu ditarik. Nah, ditarik sampai hijau teratas yang kembar tadi, itu dimasukin yang golden zone. Artinya yang berapa golden zone itu tadi? Yang tulisan 38,2, 50%, kemudian 61,8 tadi. Nah, ketika itu dimasukin, maka tinggal R-nya. R-nya kan belum surut, R-nya belum R-nya itu belum terdefinisi. Nah, ketika R-nya belum terdefinisi tadi, 3 zone tadi sudah menunjukkan pada candle yang seragam warnanya itu, dan dia akan kebanyakan melompat ke situ, paham ya? Nah, jadi dicari candle-candle yang seragam kalau uptrend. Ya, oke ya. Ini paham cara mengidentifikasi Fibo itu. Kemudian yang kalau kondisinya downtrend bagaimana? Nah, kalau kondisinya downtrend ya sama. Itu kalau uptrend seperti itu, yang diidentifikasi apa, Mbak? Ya tadi, misalkan downtrend merah. Entah itu 5, 6, 7, 8, 3, terserah, ketemu dulu. Resistennya kan temu. Resistennya dari mana, Mbak? Yang kembar dulu itu tadi. Nah, resisten yang kembar itu langsung R-nya ketemu dulu, ditarik ke bawah, seret, maka golden zone-nya itu ketemu. R-nya ketemu, karena kalau dari atas ke bawah yang dicari kan supportnya. Kita akan validasi dan enter buy itu di berapa. Maka diklik ini tertinggi nyawanya merah ini, R-nya ketemu, tertingginya berapa yang kembar ini, diklik masuk golden zone-nya sudah ketemu, garis-garis golden zone itu yang untuk validasi ketemu. Nah, ketika ketemu, supportnya itu belum masih terproyeksi dari itu. Nah, itulah mantul. Sebenarnya Mbak untuk buka juga mengidentifikasi, Mbak kombinasikan caranya Mbak dengan Fibo ketemu 778 ketika identifikasi dengan downtrend merah 3 misalnya. Ketika merah 3 maka ketemu 778. Lah, Mbak ketemu 77, memang 775 itu. Makanya di situ ya harus mantap ya, berani HK banyak. Oke ya, itu yang satu tadi sudah pakai V sama bikini tadi, sama ambiarnya. Kemudian kalau uptrend pakai hijau yang kembar seragam, itu yang diidentifikasi. Kalau turun kemudian adalah warna merah. Nah, kemudian bisa kita pakai Murobosu candle. Murobosu candle itu yang seperti apa, Mbak? Misalkan gini, Murobosu itu candle yang terbesar. Kalau orang-orang awam itu ngomongnya master candle. Jadi Murobosu candle ini bagaimana kita menariknya, Mbak? Ya dicek. Yang Murobosu candle ini misalkan candle ARA.
arah. Kalau ARB nggak bisa, tidak objektif di Indonesia, tidak objektif karena ARB-nya adalah dibatasi 7%. Murobosu candle akan terbentuk ketika ke bawah pun ketika itu perdagangan itu fair. Artinya fair apa? Yang namanya benar-benar simetris, bukan asimetris. Maka Murobosu uptrend itu terbentuk. Downtrend pun juga terbentuk. Kalau ini tidak fair, akhirnya tidak bisa. Kalau ke bawahnya salah satunya cara kita mengumpulkan candle-candle yang seragam berwarna merah untuk kita identifikasi sebagai titik-titik yang untuk jadikan support untuk beli. Nah, sama ketika ke atasnya berapa? Lah itu tadi langsung diklik. Ya, diklik Murobosu candle-nya, klik. Nah, maka angka itu akan terdiminasi. Definisinya bagaimana? Ketika menyentuh pada Murobosu candle itu golden zone, titik R-nya tidak. Karena apa? Tertinggi pakai misalkan 38,2, 50, kemudian 16 kan. Kemudian ini apa? 0 ini langsung ketemu. Dia akan terproyeksi ke berapa? Itu titik yang akan kita validasi untuk sell. Nah, tapi biasanya masih banyak masih bablas ini si Fibo ini, retracement ini banyak mengalami juga penyimpangan. Tapi setidaknya kalau sudah tahu ini, teman-teman itu untuk untung itu sama rugi sama untung itu sudah pegang 80% untuk memahami Fibo retracement saja teman-teman. Untuk perbandingan antara untung dan rugi itu sudah 80%. Kalau ke atas pakai Murobosu warna candle hijau atau tadi Mbah orang awamnya bilang master candle kayak gitu. Kalau bawah bagaimana? Kita kumpulin warna merah. Karena apa? Nggak fair. Nggak fairnya ARB-nya cuma 7% saja. Artinya kumpulin, nah itu diklik, resistennya ketemu. Kalau bawah thread golden zone-nya ketemu, maka akan tercermin itu. Nah, ya itu ya. Oke ya. Oke, itu angka-angka yang kali ini teman-teman bisa cermati. Apa namanya? Tetap bisa kayak BRIS bisa, batubara PTABA Bera. Nah, cara membaca tulisan Mbah itu tadi. Itu pokoknya kalau tulisan itu beli ya itu untuk validasi beli. Kalau mantul langsung harga jebret. Jadi kalau nggak bisa baca tulis, silakan tanya pada anaknya yang sudah SD. Nah, untuk ini yang teman-teman yang hari ini oke. Nanti yang ini saya share di grup aja ya. Ini nggak nutut ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga ulasan saya tentang ini bermanfaat. Tadi kalau contoh yang tepat untuk candle yang seragam tadi ada dibuka, Mbah itu juga praktekkan. Kemudian untuk yang mantul pakai Murobosu candle ada di PHBB bisa dibaca, juga bisa. MTech memang angka-angka itu Mbah lebih yakin pakai metodenya Mbah sendiri. Artinya di dalam dunia ini di kamus Mbah hanya dua yang tidak diubah, yang bisa diubah, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya teori-teori technical teori itu Mbah itu sebenarnya cuma teori-teori manusia biasa. Tapi kalau Quran dan hadis itu tidak dirubah. Artinya Mbah biasa mengotak-atik atau mengambiarkan semua teori itu biasa. Tapi Mbah ya tetap Mbah Giso, dan angka-angka untuk pembelajaran technical ini jangan anggap Mbah Giso lepas dari Gisomologi, bukan. Ini adalah angka-angka teori-teori dasar teknikal yang teman-teman belum ketahui. Nanti Mbah akan ungkapkan semua yang mengupas ini sebenarnya kelemahan titik poinnya itu di mana. Cukup sekian, saya Mbah Gisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.